kan? Ilmu hadisnya belum dapat. Lagi semangat-semangatnya aktivis dulu kan, aktivis rohis ya kan, baca hadis secara tekstual, baca Arab, terjemahan langsung. Kemudian kita artikan sesuai dengan asumsi dan opini sendiri, tanpa mau menerima pendapat atau apa ya, menggali rujukan dari pendapat ulama-ulama yang memiliki kemampuan, yang memiliki kapasitas. Akhirnya ya ketika mengamalkan hadis ini, wah frontal banget kan itu awal. Frontal, langsung menjudge orang yang melakukan sesuatu yang nggak dicontohkan Nabi, langsung nuding-nuding orang, ente bid'ah, ente finnar, ente tersesat, wah, segala macam deh pokoknya. Jadi pandangan kita kepada orang pelaku perbuatan yang nggak dicontohkan Nabi, itu pandangannya miring aja dah. Orang yang lagi yasinan udah dianggap udah miring tuh dah. Orang yang solawatan dianggap miring dah gitu. Ya, karena tadi memahami hadis berdasarkan asumsi dan opini pribadi, ya, tanpa mau melihat ya referensi dari para ulama-ulama yang paham hadis ini. Untuk memahami hadis nggak bisa baca terjemahan, harus, saya sering ulangi kan, harus memahami bahasa Arab dan kaidah-kaidah lainnya, ya, kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah nahwu, balaghah, macam-macam deh pokoknya perangkat-perangkat yang intinya kita kita nggak sanggup. Nih, aneh antum nih masuknya kategori orang awam nih gitu. Kita hanya manut kepada ya ramuannya para ulama yang mereka sudah memformulasi agar memahami hadis itu nggak melenceng gitu. Nggak bisa dibaca, dipahami secara tekstual. Tekstualnya ini disebutin semua amalan yang bukan ajaran kami tertolak. Udah. Tadi kalau sekilas kita baca ini, semua yang nggak diajarin Nabi otomatis kagak ada manfaatnya. Bahaya kan kalau misalkan kita memahami teks hadis ini secara frontal, tekstual gitu ya, tanpa memahami konteksnya, tanpa memahami penjelasannya dari para ulama. Bayangin, kalau antum amalkan ini, antum baca Quran, ya, baca Quran, Quran yang selama ini antum lakukan, setiap ngabar itu tertolak semua bacaan Quran kita. Kalau kita meyakini arti hadis ini sesempit ini. Semua amal yang bukan ajaran dari kami, ajaran kami maksudnya ajaran Nabi gitu. Dicontohkan sama Nabi sebelumnya. Kan tadi hadis yang sebelumnya itu nih ya, antum lihat sini nih. Yang tidak ada asalnya, perkara baru, lihat nih. Ahdasa fi amrina. Ahdasa fi amrin itu perkara baru yang belum dicontohkan Nabi. Tertolak. Berarti kita baca Quran pakai mushaf itu tertolak tuh kalau kita memahami hadis ini secara sempit. Makanya nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh memahami hadis secara sempit. Harus apa? Secara menyeluruh komprehensif, kita nggak boleh menggunakan kacamata kuda yang hanya ngelihat lurus ke depan, nggak ngelihat kanan kiri. Kita harus ngelihat kanan kiri. Pendapat ulama, mazhab ini, mazhab itu, ulama hadis itu, segala macam. Sehingga kita bisa wise, bisa bijak di dalam memahami perbedaan di kalangan umat. Tasamuh, sehingga muncul perasaan tasamuh. Iya, antum mau memahami ini, kita bisa paham lah kenapa antum bisa bersikap seperti itu. Saya mentoleransi, ya, mentoleran pemahaman Anda. Dan Anda juga harus toleran karena saya juga punya dalil, punya argumentasi gitu. Sehingga hal ini menjadikan kita menjadi ya bisa duduk bareng gitu. Dan inilah yang terjadi di Forex Istiqomah. Alhamdulillah setelah tadi saya survei untuk satu sampel aja masalah ibadah sholat subuh gitu ya, kunut atau enggak kunut, kita berbeda. Tapi karena kita sudah paham tentang hal ini, kita bisa beriringan loh, bisa bisa sejalan gitu. Karena banyak yang kesamaannya, yang perbedaan di antara kita cuma dikit doang. Yang sama tuh banyak gitu, kesamaannya banyak. Satu visi, satu cita-cita, satu ideologi gitu ya. Satu harapan gitu ya. Mungkin secara teknis ibadahnya beda. Oke, kita akan masuk pembahasan kalimat per kalimat. Kita skip dulu ini ya. Yang ini.
Jadi hadis tersebut ya harus kita bisa membedakan perkara yang dimaksud tadi kan di sini fi amrina. Dalam hadis tadi kan disebutin fi amrina, perkara yang baru yang belum pernah dicontohkan Nabi. Maksudnya perkara apa? Nah, para ulama bersepakat, perkara dalam urusan agama. Atau dengan kata lain, siapapun di antara Anda yang mengagamakan sesuatu yang bukan agama atau menganggap sesuatu yang bukan ajaran agama Islam, ya, maka itu bid'ah. Yang bukan agama dibikin-bikin gitu. Misalkan ritual-ritual yang bukan ajaran agama Islam, ya, seperti mengarungi, sesajen atau apa-apa gitu ya dalam rangka mulut misalkan untuk menghormati, dewa laut dan lain-lain. Ya, itu bukan perkara perkara, ajaran agama Islam, tapi kita ada-adakan. Nah, itu bid'ah. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan ini yang sering terjadi kesalahan ikhwah. Bedakan antara syariat, ajaran agama atau syariat agama dengan wasilah, wadah, atau sarana. Ya, bedain. Maksudnya apa nih? Aneh, kasih contoh nih ya. Contoh biar kita lebih jelas. Contoh satu. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah kalian dalam setiap urusan. Itu tegas. Allah memerintahkan kita bermusyawarah. Yang menunjukkan bahwa musyawarah itu adalah syariat Islam. Ajaran Islam. Islam mengajarkan syariat bernama musyawarah. Nah, teknis musyawarahnya beda-beda. Secara teknis, masing-masing kelompok, komunitas, bangsa, negara punya kearifan lokal yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang berkelompok untuk bermusyawarah, membentuk lembaga permusyawaratan. Ya, itu kalau bentuk musyawarah yang dilembagakan, itu bukan syariat, itu namanya wasilah, sarana. Ya, itu sebenarnya bid'ah, lembaga permusyawaratan, ya, tidak ada di zaman Nabi. Yang bentuknya seperti yang kita lakukan sekarang demokrasi gitu di zaman Nabi memang nggak ada gitu ya. Ini bid'ah, bid'ah, tapi orang yang melakukannya nggak otomatis tersesat gitu. Karena memang teknis musyawarahnya itu diserahkan kepada masing-masing, masing-masing komunitas. Yang pada intinya adalah kita bermusyawarah dengan teknis yang berbeda-beda. Ini contoh satu. Ya, biar kita paham, bedakan syariat dengan wasilah atau sarana. Contoh 2, panggilan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ajaran agama kita untuk penanda waktu sholat. Ya, penanda waktu sholat. Dan panggilan azan itu ada sarananya. Ada orang yang mengumandangkan azan dengan sarana mikrofon. Itu sarana, itu bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah yang sifatnya dolalah. Ya, karena ini sarana yang dipakai, bisa dimodif kalau sarana, bisa dikreasikan, bisa dibuat yang baru-baru kalau sarananya. Yang penting syariatnya nggak dirubah. Misalkan syariat yang dirubah, azannya pakai bahasa Indonesia, itu tuh merubah syariat tuh. Azannya diganti lafaznya, wa asyhadu anna sayyidana aliyan Rasulullah, misalkan kayak gitu. Nah, itu mengganti syariat kalau kayak gitu. Selama azannya sama, tapi sarannya beda-beda, nggak masalah, walaupun itu bid'ah. Oke, contoh 2 tuh. Contoh 3, membaca Quran, tilawah tilawah, itu syariat agama, ajaran agama itu baca Quran. Nah, sarana untuk baca Quran itu beda-beda, ya. Ada mushaf, berupa buku, apalagi sekarang mushaf beda-beda tuh, ada mushaf untuk wanita, ada mushaf yang waqaf wal ibtida, ada mushaf berwarna ya, ada mushaf tajwid, blok warna.
ada mushaf perkata, ada Quran digital, ada Quran Android. Kan di zaman Nabi kagak ada tuh semua. Mushaf, jangankan mushaf digital, mushaf berwarna gitu ya. Mushaf dalam bentuk buku aja kagak ada di zaman Nabi. Itu kan bid'ah berarti. Selagi ini adalah sarana, ya, itu bukan sesuatu bid'ah yang tercela. Jadi, kalau kita kembali ke dalam hadis tadi, man ahdasa, sesuatu perkara yang baru fi amrina, ini enggak semuanya ternyata. Enggak semua perkara baru itu tertolak, ada disclaimer-nya, ada pengecualiannya. Perkara-perkara baru yang sifatnya sarana, yang bukan syariat, itu boleh diperbaharui. Justru yang membuat Islam berkembang, ya, karena bid'ah ini, bid'ah hasanah yang disebut oleh para ulama disebutnya bid'ah hasanah. Seandainya tidak ada bid'ah hasanah, umat Islam bakal jumud, nggak bisa berkembang. Antum bisa ngaji dari mana kalau bukan dari bid'ah? Itu kan banyak banget bid'ah tuh. Versi belajar baca Quran. Ada 10 langkah. Ada 3 langkah bisa baca Quran. Ada bahkan 1 langkah pakai Quran pena. Pena Quran yang bisa lip sync. Itu kan sarana sebenarnya. Modifikasi, pembaharuan. Sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi. Untuk menjalankan syariat. Selama tilawahnya tidak dirubah. Isi Quran yang nggak dirubah. Antum pelaku bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah yang tersesat. Kalau kayak gitu. Oke. Sampai di sini. Kira-kira dari 3 contoh antara syariat dengan sarana, wasilah, wadah, ya, antum bisa pahami nggak kira-kira? Jemaah, sebelum saya lanjutin nih, karena berikutnya akan semakin panas pembahasannya. Nggak panas banget sih, karena di ruangannya gerah jadinya panas. Kopi panas. Gimana? Paham ya? Untuk poin tadi paham ya? Insya Allah, Ustaz. Oke, sip. Nah, termasuk, maaf nih, sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu syariat. Kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah. Itu syariat. Ya. Sarana untuk bersolawat beda-beda. Ada orang bersolawat pakai marawis. Ada orang berselawat pakai senandung nasyid. Salatullah, salamullah. Ada orang berselawat pakai barzanji. Ya Nabi, salam alaika. Ada orang berselawat pakai gambus misalkan. Itu sarana doang. Selama syariat solawatnya kagak di otak-atik gitu ya. Isi solawatnya bukan menganggungkan Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Nggak masalah. Yang dimodif cuman sarananya doang. Orang belajar tahsin. Metode orang ngajar tahsin tuh beda-beda. Ada yang cara klasik. Ada yang cara modern. Ada yang cara pakai bahkan menggunakan teknologi. Itu sarana. Beda-beda. Ada yang pakai irama metode ketukan. Metode langgam. Itu sarana. Syariatnya baca Quran. Baca Qurannya nggak ada selama nggak dirubah, nggak masalah. Ya, terus apa lagi? Contoh lagi sarana. Orang tahlilan. Itu sarana. Ya, bagi orang yang memang meyakini menjalani tahlilan, kita harus tasamuh kepada mereka. Mereka punya hujjah. Mereka meyakini tahlilan sebagai sarana, bukan syariat. Ya, kenapa? Karena yang mereka baca itu adalah kalimat thayyibah semua. Mengajak orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Gitu. Apa yang dilakukan Allah yarham Ustadz Arifin Ilham. Almarhum Arifin Ilham saat mengajak orang untuk berzikir. Zikir itu syariat. Zikir itu syariat. Ajaran agama.
Tapi teknis berzikir itu sarana. Ada yang bisa ada yang berzikir pakai irama, ada yang berzikir standar. Jangan disalahin orang yang ngajak berzikir bareng-bareng gitu. Subhanallah walhamdulillah itu sarana biar orang yang ammah, orang-orang awam yang belum doyan berzikir tertarik dan banyak yang pada akhirnya jadi ahli zikir dengan sarana yang terus dikembangkan. Dakwah itu syariat, mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak orang untuk kembali kepada Allah, itu syariat, ajaran Islam. Tapi teknisnya, sarananya beda-beda. Ada yang pakai ceramah di atas mimbar, tapi ceramah di atas mimbar nggak boleh sih jamaah ya, nggak sopan juga ya. Di atas mimbar nggak boleh, antum bakal diteriakin sama jamaah. Ya. Sarana. Tapi itu nanti dibilang stres, antum ceramah di atas mimbar, itu stres itu biasanya. Di balik Aneh mimbar seumur-umur, kan? hah? Di balik mimbar. Aneh seumur-umur belum pernah ceramah di atas mimbar, belum pernah. Di kolong Karena, ya? hah? Di kolong mimbar. Di Itu kalau balik lagi dong, di balik kalau mimbar. khutbah kedua Kalau di iya, atas ini di duduk. kolong mimbar, karena kan duduk di antara dua khutbah. Nah, ada orang yang sarana dakwahnya pakai podcast kayak si Don Ditan tuh yang mualaf tuh, ngajak orang untuk kenal Injil, ya, kekeliruan Injil, kemudian kontradiksinya Injil, terus nyambungin dengan Al-Qur'an. Banyak orang yang akhirnya tersadarkan. Itu teknisnya beliau ngajak orang untuk berdakwah, ngajak orang untuk login masuk Islam, pakai sarana yang dimodif terus dikembangkan. Ustadz Hanan Attaqi mengadakan pengajian. Sarananya apa sarananya? Ya dibikin entertain. Keren banget, ada multimedianya. Ada sesi talk show-nya, ada sesi muhasabahnya, macam-macam. Itu sarana. Kalau kita menganggap itu semua adalah sesuatu yang baru yang udah pasti tertolak, wah, jumut kita. Berat juga hidup, ya. Hidup berat ya gitu. Seolah Islam itu aduh, humanis jadinya terkesan. Ketika ada orang menuduh Islam nggak humanis, ya Islam itu jumut, ya jangan salahkan. Karena pemahaman yang keliru sebenarnya. Makanya tadi ditegaskan, bedakan syariat dengan sarana. Sarana bisa dimodifikasi, tapi syariat itu yang dimaksud bid'ah dolalah ketika syariat antum usaha, antum modifikasi. Oke, kita lanjutkan. Nih, mohon dibaca baik-baik. Ustadz bisa dibaca gak? Ustadz silakan baca. Ya. Jika sesuatu hal di zaman Nabi tidak ada, maka sesuatu hal tersebut tidak otomatis menjadi bid'ah. Bisa dipahami? Bisa dikasih contoh atau dikasih penjelasan sedikit? Ya itu misalkan dulu kan naik onta, sekarang naik mobil, naik motor. Yang perkaranya tentang agama deh. Kalau itu kan mungkin onta sama mobil kan tinggal banget gitu ya. Ya tadi yang ngaji, Tat, baca Quran pakai mushaf. Apa lagi? Tahlilan tadi. Apa lagi? Ajan katanya. Apa lagi? Pengajian 3 bulan. 4 bulan. Nah, itu. Apalagi pergi haji, umroh, pakai pesawat atau jalan kaki atau naik sepeda, ya. Berfoto-foto. Ah, jadi Pakai tidak mic, apa? ya pakai mic pengeras suara. Ya, mikrofon saat lagi pengajian. Nah, macam-macam lah. Jadi tidak semua otomatis jadi bid'ah. Oke, sekarang kita akan komparasi ya. Kita compare ya hadis-hadis tentang bid'ah. Nih pemahamannya kita biar bisa bedakan antara aswaja dan salafi. Aswaja di sini kepanjangan dari ahlus sunnah wal jamaah. Salafi sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah juga, jamaah. Jangan dianggap salafi tersesat juga, jangan ya. Jangan, kita tidak seperti mereka yang nuding orang juga, enggak. Aswaja yang aneh maksud sini, jamaah, ya.
Biasanya diwakili kelompok kaum muslimin yang mazhab terbesar di gitu. Mereka kan suka menyebut, mereka dirinya sebagai aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka secara ekstrim menuduh Salafi itu udah keluar dari aswaja gitu. Nah, kalau kita tidak boleh langsung mengeluarkan orang dari status akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau udah nuduh orang keluar dari aswaja, itu sama dengan, telah nuduh orang murtad gitu. Kalau udah nggak aswaja kan udah murtad jamaah. Kalau kita nggak sampai kayak gitu, jangan sampai kita menuding orang. Nah, kenapa saya nyebutin, kalimat aswaja dan salafi biar beda, biar apa, biar mudah karena ini perwakilan besarnya nih, Aswaja dari kalangan Nahdiyin, Salafi ini dari kalangan ya kita tahu sendiri ya, Salafi yang kita maksud gitu ya, saudara-saudara kita yang memang pemahaman, keagamannya agak, apa ya, bisa dibilang ketat banget gitu ya, nggak fleksibel, tidak ada mutaghayyiratnya, tidak ada yang namanya toleransi dalam hal yang sifatnya furu'iyah, gitu. Oke, sekarang kita akan coba lihat tabel. Anda buatkan tabel di sini, perbedaan pendapat antara tadi kalangan Nahdiyin, Aswaja dengan Salafi tadi ya. Padahal hadisnya sama, hadis sumbernya sama, redaksinya sama, sanadnya sama. Tapi goals-nya, output-nya, kesimpulannya beda-beda jamaah. Gara-gara satu hadis jadi beda pemahamannya. Kenapa? Nah, di sini nih, antum lihat. Kita akan lihat dari perbedaan definisi dulu ya. Kelompok Aswaja ya, yang diwakili oleh, Nahdiyin gitu ya, saya bilang, mendefinisikan bid'ah itu perkara yang baru, yang belum ada di zaman Nabi, Nabi nggak pernah melakukan, ya. Tapi nggak semuanya sesat, untuk versi Aswaja, Nahdiyin, ya. Itu versi yang definisi bid'ah versi Nahdiyin, nggak semuanya, gitu. Tapi kalau versi Salafi, semua perkara baru yang belum pernah dilakukan Nabi, ya, itu adalah perbuatan dolalah. Semua, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu dolalah. Makanya ketika mereka mendefinisikan bid'ah dengan definisi ini, segala sesuatu yang nggak pernah dicontohkan Nabi, yang sifatnya sarana, itu udah pasti bagi mereka dijauhkan. Kenapa? Karena mereka memahami betul bahwa ya setiap yang nggak dicontohin Nabi, itu udah pasti sesat. Contoh, ya. Tadi muhasabah, antum muhasabah itu dibilang sesat, zikir berjamaah itu sesat jemaah. Bahkan ada yang apa, ketika orang yang kunut subuh, itu melakukan kunut, ya di zaman Nabi nggak ada kunut subuh, itu dibilang sesat juga, ada salafi ekstrim seperti itu. Kemudian apalagi, ya, karena mereka tuh tidak ada toleransi untuk masalah-masalah yang sifatnya sarana, walaupun cuman sarana doang yang dimodifikasi, mereka nggak terima. Itu pengajian pakai entertain kayak Ustadz Hanan gitu, udah itu bid'ah. Sholawat, sholawat dilagu-laguin, apalagi pakai musik, udah pasti sesat itu. Itu kalau definisinya berdasarkan definisi salafi. Ah, dan aneh nggak tahu di antara antum ada nggak yang, satu pemahaman dengan saudara kita di sini nih. Ya, aneh belum bisa mapping. Walaupun sebagian mungkin ada ya, saya nggak tahu secara, detail. Mungkin pengurus bisa berikan ini ya, pandangannya nanti. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua nih, perbedaan pendapatnya tentang macam-macam bid'ah. Kalau dari Aswaja, itu bid'ah ada dua. Ada hasanah yang baik-baik, yang masih boleh dilakukan, bahkan wajib dilakukan, sunnah dilakukan. Ada bid'ah yang udah pasti sesat. Nah, itu ada pembagiannya kalau yang versi Aswaja. Kalau Salafi nggak ada, seluruh bid'ah itu sesat tanpa ada pengecualian, gitu. Kemudian ada lagi aspek tentang menerjemahkan hadis kullu bid'atin dolalah. Ada hadis begitu. Setiap bid'ah itu sesat.
Nah, hadisnya sama, kalimatnya sama, bahasanya sama, tapi cara menerjemahkannya beda. Tuh, bahasa Arab tuh begitu. Makanya ketika kita baca terjemahan hadis, langsung ditelan mentah-mentah, itu repot makanya kalau nggak dengerin ya penjelasan detail dari para ulama yang paham bahasa Arab yang mereka emang nguasain. Kalau versi Aswaja, kalimat kullu bid'atin dolalah, ya tidak semua kata kullu itu artinya setiap, ya. Enggak semua kata kullu itu menunjukkan segala sesuatu, ya. Udah pasti semuanya gitu. Kadang-kadang kullu itu ada digunakan, ya tidak dipakai untuk nunjukin segala sesuatu atau semuanya, ada pengecualian. Makanya versi Aswaja ketika mereka menerjemahkan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat kecuali bid'ah hasanah. Nah, mereka menambahkan pemahaman dalam menerjemahkan hadis itu dengan ada pengecualian, gitu. Kalau versi Salafi, kullu itu ya diartikan semuanya tanpa terkecuali. Semua perkara yang tidak ada contoh dari Nabi udah pasti sesat. Maka kita tahu sendiri apa efeknya ketika kita memahami kalimat ini dengan versi kullunya ini, kullu yang ini. Tanpa terkecuali udah pasti sesat antum. Apalagi? Menerjemahkan kata amrina. Tadi kita baca hadis tentang fi amrina, di setiap perkara-perkara. Kalau versi Aswaja, amrina itu diterjemahkan untuk perkara khusus ibadah mahdoh. Oke, Ane pengen tanya dulu deh sebelum saya lanjutin. Ada yang pernah dengar ibadah mahdoh gak? Jemaah. Halo? Ya, ibadah yang utama, tak. Hah? Ibadah utama seperti rukun Islam tuh, sholat, puasa, haji. Sholat, puasa, terus ibadah mahdoh. Oke, berarti yang lain nggak utama apa gimana? Oke, jamaah. Oke, saya jelasin. Maksudnya yang terlihat. Terlihat, baik. Sukron. Ustaz, terus sukron. Salah. Ini sebentar. Nah, tadi kita sampai sini ya. Amrina. Tadi hadis Amrina itu aneh balik dulu deh. Nih. Hadis Amrina nih. Man ahdasa fi amrina. Nih, nerjemahin Amrina aja. Itu para ulama hadis beda-beda. Dan ketika beda terjemahan, otomatis beda kesimpulan. Beda implikasinya, beda efeknya, gitu. Kalau versi Aswaja, ya para ulama Aswaja itu menerjemahkan amrina itu setiap perkara agama yang berhubungan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh apa Ustaz? Ibadah yang tadi kalau Ustaz ibadah yang terlihat atau ibadah ritual yang utama. Ya, oke. Saya perjelas, ibadah mahdoh itu ibadah ya yang sifatnya adalah murni terikat pada aturan-aturan, ada ritual, ada syarat ketentuannya, ada rukun-rukunnya. Itu ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, itu ibadah mahdoh. Lawan dari ibadah mahdoh, ibadah namanya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang bukan mahdoh, bukan sifatnya ritual. Ya, ibadah yang tidak terikat dengan aturan-aturan baku, ya. Ibadah-ibadah yang sifatnya tidak ada rukunnya, nggak ada rukun syaratnya, nggak ada. Contoh, kalau ibadah mahdoh itu kan contohnya sholat, zakat, puasa, yang tadi Ustadz bilang rukun Islam. Itu ibadah mahdoh. Tilawah Quran juga sebenarnya ibadah mahdoh karena ada aturan mainnya yang kagak boleh dilanggar baca Quran. Ibadah mahdoh baca Quran sebenarnya. Wudu ibadah mahdoh juga. Nggak bisa dilanggar wudu. Ya kan? Kemudian apa lagi? Yang terkait dengan fikih itu ibadah mahdoh.
Nah, kalau ibadah ghairu mahdhah seperti apa contoh? Pengajian. Ini ibadah ghairu mahdhah, kagak ada rukun dan syaratnya. Pengajian bisa dimodifikasi bentuknya. Sholawatan, itu ibadah ghairu mahdhah. Zikir, ghairu mahdhah. Ente zikir mau pakai cara standar, subhanallah. Ada yang mau pakai senandung, subhanallah itu ghairu mahdhah. Makanya versi Aswaja, amrina di sini khusus untuk perkara yang sifatnya mahdhah, yang kagak boleh dimodifikasi. Kalau ibadah ghairu mahdhah masih bisa diimprove. Tapi kalau salafi kagak, semua perkara agama, mau mahdhah atau yang sifatnya mutlaqah atau ghairu mahdhah, bagi mereka ya memahami semua perkara agama nggak boleh dimodifikasi, termasuk sholawatan. Kagak ada tuh sholawatan-sholawatan yang sifatnya ya Nabi salam, apalagi sampai berdiri-berdiri, udah pasti sesat tuh. Ente Kalau selawat rawi, Pak Ustadz, rawi. udah pasti sesat kalau versi mereka. Versi mereka ya, versi mereka. Mereka memahami karena fi amrina itu semua perkara. Karena zaman Nabi nggak ada rawi gitu. Padahal rawi itu kalau versi yang aswaja itu termasuk ibadah ghairu mahdhah, bukan ibadah yang terikat aturan-aturan baku. Kenapa? Rawi itu kan sejatinya syair-syair sejarah tentang mengungkapkan sejarahnya Nabi, rawi itu. Al-Barzanji. Kalau kita baca Al-Barzanji itu tentang si riwayat Nabi yang dibikin dalam bentuk syair. Itu kitab Sirah Nabawiyah sebenarnya, tapi dalam bentuk syair yang disenandungkan, yang dibikin irama. Itu ghairu mahdhah. Makanya ketika kita bisa membedakan poin ini, kita jadi paham. Kenapa bisa beda ya? Oh, ternyata hadisnya sama, yang bikin beda cara memahami hadisnya. Gitu. Kalau versi Salafi semua perkara ya, semua perkara dalam hal agama, mahdhah atau enggak, ghairu mahdhah, bagi mereka nggak boleh dimodifikasi. Ane pernah tuh ngisi muhasabah, waktu awal-awal lulus pesantren, diminta kan muhasabah sama qiyamul lail. Lagi pada nangis-nangis, mic-nya dimatiin jamaah, sama orang Salafi, disuruh bubar kenapa. Bid'ah, Nabi nggak pernah ngajarin nih nangis-nangis kayak gini nih. Anda ini pada pelaku bid'ah. Waduh, parah banget jemaah. Lagi rame lagi ya. Lagi rame, bubarin. Saya Jamaah. undangan doang, saya bilang, aneh ini undangan. Ente kalau mau berurusan sama pengurus deh tuh. Parah banget dah. Ada lagi temen dai lembaga dakwah kami itu ya. Ya, itu kan hari tasyrik pada saat Idul Adha kan, kita kan masih disunahkan untuk takbiran kan, ya kan? Takbir itu kan ada dua, takbir mutlak sama takbir muqayyad, takbir yang terikat waktu sama takbir yang sifatnya enggak terikat waktu. Selama tasyrik kan kita masih diperbolehkan, bukan diperbolehkan, dianjurkan banyak takbir kan. Ceritanya dia ngimamin sholat Jumat pas masih tasyrik. Biasanya umumnya orang-orang habis sholat wajib takbiran kan. Lagi Allahu Akbar, dimatiin mic-nya. Apa? Bid'ah. Dibilang bid'ah tuh, bayangin. Ada lagi orang habis selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang ngajakin salaman, tangannya ditolak gini, ditempel. Hah, la yanfa, enggak bermanfaat, bid'ah, bid'ah. Bayangin tuh. Bagi mereka itu adalah perkara yang nggak boleh dimodifikasi. Nabi nggak pernah nyontohin takbiran setelah sholat. Nabi nggak pernah nyontohin zikir bersama. Nabi, oh, kalau semuanya kita tadi, kalau pakai dalilnya ini, iya, silakan Anda kalau mau meyakini ini silakan, tapi jangan ya kacamata kuda. Ini ada juga loh argumentasinya sama-sama kuat. Yang dimaksud amrina perkara agama itu yang nggak boleh diimprovisasi, sifatnya yang mahdhah, ibadah mahdhah. Zikir itu kagak ada aturan bakunya.
Antum habis assalamualaikum warahmatullah, mau langsung cabut, ya mau langsung bergegas, nggak masalah, udah selesai. Ya, artinya orang mau zikir bareng-bareng, mau zikir-zikir sendiri, la ba'sa ma fi musykilah, nggak ada masalah. Jangan diributin. Hanya karena masalah zikir berjamaah, orang jadi perang, orang jadi menuding orang lain, orang jadi menuding kaum muslimin yang lain. Begitu. Makanya ikhwah sekalian, jamaah dan pengurus Forkis Istiqomah harus mempersatukan semua kalangan. Tadi saya sudah pastikan kita beda dalam hal ritual ibadah. Sudah terbukti tadi setelah kita coba melakukan jajak pendapat secara sederhana tadi. Makanya kita coba lihat pendapat seorang ulama dari kalangan madhab Syafi'i, namanya Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam rahimahullahu taala. Beliau hidup di abad 7 Hijriah. Beliau ulama dari madhab Syafi'i. Antum perhatikan baik-baik tentang bid'ah ini. Bid'ah fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah. Jadi bid'ah itu memang perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Emang benar nih. Nih. Tapi jangan sampai di sini doang dipotong, hati-hati. Harus baca selanjutnya. Nah, beliau menjelaskan, akan tetapi bid'ah itu wahiyya munqasimah, ada terbagi-bagi menjadi bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah mandubah, bid'ah yang dianjurkan atau bid'ah yang disunahkan, bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci, ya, dan bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Ya, boleh ditinggalin, boleh kagak, bebas, opsional. Makanya wa tariqu fi ma'rifati dzalik, ya, untuk mengetahui, ya, kategori bid'ah haram, bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh gitu ya, bid'ah yang mubah. Kita harus ya, mengetahui kaidah-kaidah antu'radal bid'ah ala qawaid syariah. Ya, kita harus mengetahui perbuatan itu diidentifikasi pada kaidah hukum syariat gitu. Kalau misalkan dalam hukum syariat menuntut kewajiban, ya, fa in dakhalat fi qawaidil ijabi fahiya wajibah. Ketika dalam syariat ternyata ini hal yang wajib nih, maka bid'ah yang belum pernah ada di zaman Nabi menjadi wajib. Contoh, bid'ah wajib jamaah. Nih, di zaman Nabi ada nggak ilmu nahu, gramatika bahasa Arab? Ada nggak jamaah? Halo? Ada nggak? Ilmu tajwid ada nggak dalam di zaman Nabi, ilmu tajwid? Nggak ada, Tat. Nggak ada. Tapi wajib. Ini bid'ah wajib. Mendokumentasikan kata-kata asing, pembukuan Quran, pembukuan hadis. Bukhari Muslim tuh pelaku bid'ah beliau. Karena zaman Nabi belum dibukukan hadis itu. Tapi ini bid'ah wajib yang mengharuskan untuk melakukan modifikasi pembaharuan. Kalau kagak dilakukan, ini akan menyusahkan kaum muslimin. Ya, adanya buku Sirah Nabawiyah di zaman Nabi kagak ada. Sirah Nabawiyah bukunya. Tapi ada ulama yang melakukan bid'ah, pembaharuan. Di zaman Nabi nggak ada, tapi beliau lakukan. Dan ini wajib bagi orang yang memiliki kapasitas. Gitu. Itu yang pertama, bid'ah wajib. Yang kedua, bid'ah haram. Bid'ah haram yang tadi berkaitan dengan perkara ibadah mahdhoh. Ibadah yang udah punya aturan baku. Ada rukun dan syaratnya. Contoh, sholat. Antum pernah dengar nggak ada ajaran nabi palsu yang salah satu syariatnya, ya,
mengajarkan sholat 2 bahasa. Itu bid'ah itu. Kalau itu bid'ah yang haram, ya jelas. Ritual-ritual Syiah itu bid'ah haram, menyakiti diri, berdarah-darah. Mereka anggap sebagai ajaran agama kalau itu. Apalagi sholat dengan cara Ma'had Al-Zaitun yang udah difatwakan sesat oleh MUI ya. Apa salah cara sholatnya? Perempuan di saf depan berjajaran dengan laki-laki. Antum pernah dengar kan? Atau pernah lihat Al-Zaitun? Itu bid'ah haram. Karena improvisasi dalam urusan yang sifatnya ibadah mahdhah. Azan pakai bahasa nasional, bid'ah haram, pernah terjadi di Turki. Waktu sekularisme merajalela, Kemal Pasha Atatürk, itu bid'ah haram. Salawatan di gereja, bid'ah haram. Termasuk yang lagi populer saat ini, apa? Salam lintas agama. Ini ngeri banget nih. Jadi kebiasaan tuh, gara-gara orang-orang yang kebablasan toleransinya pengen dibilang toleran, akhirnya orang jadi ikut-ikutan. Salam lintas agama itu udah haram, jamaah. Assalamualaikum, terus ditambahin ya salam kebajikan. Terus Salam, apa lagi itu? salam. Ah, itu. Iya. Tahu nih pejabat masih gak tuh pejabat di eh, Iya, TPS? Salam, ya. Apakah ibu juga melakukan hal yang sama? Oh tidak. Bahkan di NTT saya tidak mengucapkan itu, Tat. Di situ kan Ah, nggak Mas. jelas non ya. Iya, Ya, maaf. cukup Udah ya tahu. selamat siang aja kalau misalkan dengan non muslim. Ini karena pengen dibilang toleran, kita salam lintas agama. Ya, Kemarin ngisi acara ya, mohon maaf, forum komunikasi putra putri Polri gitu ya. FKPPI. Ya, FKPPI. Mereka ngundang acara gitu kan, terus ada sambutan, ada kaget, oh salamnya, oh pakai salam, salamnya salamnya lengkap banget, sama terakhir apa? Salam Pancasila. Salam Pancasila itu wajib banget. Aduh, ini bid'ah, ini namanya bid'ah haram yang kayak gini, ya. Kemudian ada juga bid'ah sunnah. Apa tuh bid'ah sunnah? Perkara baru yang di zaman Nabi nggak ada, tapi disunahkan. Contohnya apa? Apa jamaah? Contohnya, nih sholat taraweh Tahun 23. yang 23 rakaat. Nabi nggak pernah jalanin 23 rakaat. 11 Itu zaman pendengar. siapa? Tahu nggak di zaman siapa? 23 rakaat. Di Umar. zaman Umar bin Khattab. Pendeta. Pelaku bid'ah. Ini orang-orang yang melakukan taraweh 23 rakaat itu pelaku bid'ah sebenarnya. Tapi bid'ah yang sunnah. Gitu. Ada Itu bid'ah masih yang ramai ya Ustadz ya? Hah? Masih ramai, banyak yang ikut, banyaknya ikutan. Ya nggak apa-apa, kan bid'ah sunnah. Hmm. Jangan sampai salah. Ini bid'ah sunnah, artinya 23 rakaat sah-sah aja. Ya, 11, 23, 36, ada yang 36. Gitu. Itu bid'ah sunnah, artinya Nabi nggak pernah ngerjain, tapi ternyata sahabat ngerjain. Itu adalah bagian dari sunnah. Mandubah, sangat dianjurkan. Walaupun di zaman Nabi kagak ada. Gitu. Bid'ah makruh, bid'ah yang dibenci. Nggak sampai ke haram sih, tapi makruh. Contohnya apa? Menghias masjid. Antum tahu Kubah Emas tuh, yang jadi tempat wisata, ya? Ya, bagus membuat masjid. Membangun masjid menjadi bangunan nanti di surga. Tapi kalau misalkan berlebihan di dalam menghias, ya sampai kaligrafinya mengganggu orang sholat. Bukan nggak boleh kaligrafi, boleh-boleh aja. Tapi sampai berlebihan gitu ya, sampai orang pada saat masuk jadinya malah fokus ke hiasan-hiasan ornamen, nggak fokus ke dalam ibadahnya. Itu makruh, bid'ah makruh. Karena di zaman Nabi memang Masjid Nabawi kan sangat sederhana sekali gitu. Walaupun terus di zaman sekarang dikembangkan kan. Makanya menghias masjid secara berlebihan itu bid'ah tapi makruh, nggak sampai haram. Nah, ada juga bid'ah yang sifatnya mubah. Mubah itu artinya opsional. Ya mau dijalanin nggak apa-apa, mau ditinggalin juga nggak masalah. Apa?
berjabat tangan setelah sholat. Itu mubah. Kalau ada yang mau ngajakin salaman, salaman. Jangan antum tolak. Sakit hati nanti orang gara-gara begitu. Tapi misalkan antum nggak mau jabat tangan, ya orang diem-diem juga semua sampai kanan kiri, ya udah, ya jangan dipaksain juga gitu orang Aneh sholat. tolak, Tat. Hah? Aneh tolak salaman. Kenapa? Ahwat. Nah, itu beda lagi. Hmm. Antum terima aja, akhwatnya istri antum ini, nggak apa-apa kalau istri. Istrinya, anaknya. Nah, apalagi bid'ah mubah nih, bid'ah yang sifatnya mubah yang boleh ditinggal, boleh dilaksanakan. Haji, umroh, naik pesawat, naik kapal, naik sepeda itu mubah. Bebas, ente mau naik kapal boleh, naik sepeda, ada gak naik sepeda? Ada, naik sepeda. Ada yang bahkan jalan kaki, ada, ya. Kagak diwajibin harus naik onta, kagak diwajibin harus naik pesawat, enggak, bebas. Ini bid'ah, kan perkara yang nggak pernah ada di zaman Nabi, tapi sifatnya mubah. Nah, dari sini akhirnya kita jelaskan, ternyata nggak semua yang nggak ada di zaman Nabi, itu semuanya otomatis jadi sesat atau finnar, jadi salah, dihakimi menjadi orang yang udah finnar gitu ya, dalam neraka, naudzubillah. Makanya kita setelah mengetahui di sini harapannya apa? Kita tasamuh lah, toleran dengan kaum muslimin, sesama kaum muslimin yang sifatnya memang saling menghargailah kita untuk urusan-urusan yang sifatnya adalah ghairu mahdah, hanya sebatas sarana, dimodifikasi sarananya nggak masalah. Nah, sekarang terakhir jamaah, ada satu bid'ah yang menyelamatkan kaum muslimin. Tahu nggak apa? Bid'ah yang menyelamatkan kaum muslimin dan syariat Islam. Nih, bid'ah ini. Bid'ah pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar. Di mana awalnya Abu Bakar bersikeras menolak usulan Umar bin Khattab. Beliau bersikeras nolak. Umar punya ide ya untuk mengumpulkan Quran dalam satu buku. Mengingat kondisi kaum muslimin, terutama penghafal Quran banyak yang meninggal, syahid. Umar punya feeling yang kagak enak kalau misalkan penghafal Quran banyak yang meninggal. Lama-lama yang hafal Quran pada kagak ada. Lama-lama Qurannya bakal hilang. Tuh, sampai seperti itunya feeling Umar bin Khattab. Beliau ajukan ke pemimpin saat itu yang sedang menjabat, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menolak karena ini bid'ah, karena Nabi belum pernah menyontohkan. Terus dengan argumentasinya Umar terus mendesak, Umar terus bernegosiasi. Akhirnya Abu Bakar dengan ilham, kelapangan dada, beliau meng-ACC usulan dari Umar bin Khattab. Dan ini bid'ah yang menyelamatkan kaum muslimin. Tanpa ide dari Umar yang melakukan bid'ah ini, jemaah, kita nggak bisa ngaji kita. Cuman ngandelin huruf-huruf kayak gini, antum lihat, bayangin. Nggak bisa kita ngaji dengan cara kayak gini. Kita nggak kenal Quran. Kita beruntung punya ulama-ulama yang menuliskan titik. Dulunya mushaf itu bentuknya tidak jelas nih. Ya, bentuknya nggak ada huruf, nggak ada titik, nggak ada apa harokat. Akhirnya ada yang melakukan bid'ah, ya improvisasi, kasih titik, kasih domah, ada tanda mat, ada tanda sukun, ada tanda tasydid, ya, ada tanda ini nih bendera. Ya Allah, ini bid'ah semuanya jamaah. Tapi dengan bid'ah yang dilakukan pembaharuan ini menjadikan kita saat ini, lihat sebelah kiri adalah kondisi mushaf di saat zaman dulu. Yang sebelah kanan mushaf hasil bid'ah. Tapi bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Nah, begitu jamaah sekalian. Maka kita bersyukur dengan adanya pembaharuan-pembaharuan khususnya untuk hal yang sifatnya sarana, wasilah, ya, sebagai kendaraan gitu ya, media gitu ya. Kita bisa menikmati ajaran Islam sampai saat ini. Makanya harapannya mudah-mudahan jamaah Forkis ya
terhindar dari apa ya, keretakan hanya karena furu'iyah. Dan alhamdulillah saya memantau kondisinya kita nggak sampai ributin hal-hal yang furu'iyah. Ya, nggak sampai bikin perdebatan lah yang sifatnya furu'iyah. Baguslah, ini perlu kita pertahankan. Walaupun saya yakin antum sebagian referensi ngajinya, dengerin ceramahnya beda-beda. Ada yang dengerin Ustadz Khalid, ada yang dengerin Ustadz Gus Baha, misalkan ada dengerin Ustadz Anan Attaqi, ada yang dengerin Ustadz Agim, dengan Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan lain-lainnya. Itu kan punya preferensi yang beda-beda itu beliau. Tapi ya itulah indahnya Islam. Perbedaan itu ya tidak menjadikan kita retak gitu ya. Kita itu adalah MU, Muslim United. Nah, gitu jamaah sekalian. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan hadis tentang bid'ah ini. Ini pas ya dengan arah perjuangannya Forkis Istiqomah. Demikian saya akhiri. Silakan dibuka sesi tanya jawab bagi yang mau bertanya atau mau konfirmasi atau mau menambahkan boleh. 1, 2 orang atau 1 boleh. Ada nggak? Cukup? Jam 9, jam 10. Pak Ustadz, maaf kalau azan waktu pas dikubur itu di pemakaman gimana? Gimana? Azan kan mau ditutup, kita azan dulu itu kan Ya, kalau di jam Salafing Itu furu'iyah juga. Itu furu'iyah. Furu'iyah. Furu'iyah yang artinya pelaku yang meyakini azan di sebelum ditutup dengan papan itu memiliki hujjah argumentasi bahwa ya orang yang telah meninggal pun masih mendengar suara dari orang-orang di sekelilingnya. Sehingga ketika lahir mendengarkan suara kalimat thayyibah, ketika berakhir hidupnya pun mendengarkan kalimat thayyibah. Gitu. Tapi kita menghormati juga orang yang tidak mau mengazankan jenazah. Jangan dianggap aliran aneh. Kadang-kadang masyarakat kita begitu. Ya, orang yang saklek ketika ngelihat orang diajanin langsung menuding. Wah, ini nggak pernah dicontoh Nabi nih. Wah, ini melakukan azan yang kagak pada tempatnya nih. Gitu kan. Nah, menuding langsung. Dan sebaliknya, orang yang kagak mau melakukan azan saat di kuburan gitu ya, sama masyarakat yang emang kagak paham langsung dituding juga, nih alirannya aneh. Jangan juga. Kalau kita biasa-biasa aja. Silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, karena para ulama yang memberikan referensi-referensi terkait dengan hal tersebut, itu masing-masing punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau saya pribadi ya ketika almarhumah ibu meninggal gitu, saya yang mengazankan. Gitu, saya mengazankan ibunda saya. Dan itu sebagai tazkirah juga sebenarnya. Azan itu sebagai tazkirah bagi orang-orang yang sedang menyelawat di situ, yang sedang hadir. Bahwa kalimat inilah yang nanti akan kita bawa sampai di penghujung nyawa kita. Itu sebenarnya. Tapi saya menghormati bagi orang yang kagak melakukan itu, nggak bakal dituduh sesat, aneh-aneh. Gitu ya. Itu tentang azan. Ada lagi nggak? Oh, iya. Nggak ada. Enggak, itu tadi ya memang sih benar tadi ya, ya menghargai gitu karena tadi Ustadz kan malah terkebalikan dari Abdul Somad tadi. Azan mengajankan orang meninggal tuh ya nggak apa-apa sah saja. Cuma kalau saya meninggal jangan diajankan gitu. Ya, Mintanya beliau begitu kan. salah. Iya, Salah. puas Hmm. saya dengan Lah, bahas teman pendapat. muskilah. Yang penting kan pada saat kita
yang penting itu pada saat sakaratul mautnya memang, Ya. gitu. Karena pada saat, yang saya alami gitu ya, itu kondisi memang masyarakat masyarakat yang ada di saat itu kalangan Nahdiyin. Nahdiyin ini sangat, apa ya, masalah ini sensitif. Saya nggak mau menimbulkan fitnah saat itu tujuannya memang. Tidak mau menimbulkan fitnah di tengah-tengah kondisi masyarakat. Jangan sampai habis meninggal kondisi lagi musibah, orang-orang ngomongin yang aneh-aneh, ya Ya. kan, berkaitan dengan, fitnah, saya nggak mau. Berpolemik, karena ini kan juga ada hujahnya, dari kalangan ulama-ulama Nahdiyin ada hujahnya, saya pakai yang "aman" tanda kutip ya, gitu, yang aman tanda kutip. Ya, saya niatkan itu untuk tazkirah bagi para penyelawat yang hadir untuk, mengingat bahwa inilah yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita tentang, apa namanya, kalimatullah, kalimat thayyibah, begitu. Karena fatal tuh kalau misalkan kita frontal, saya mau misalkan nih mau ego nih, frontal ya, mau pakai yang, apa namanya, nggak pakai ritual-ritual orang-orang Nahdiyin gitu kan. Wah, setelah itu bakal rame nanti. Malah nanti jadi kontraproduktif. Kita lagi musibah, malah jadi aneh-aneh nanti, kasihan nanti keluarga besar. Keluarga besar nggak bisa kita juga nanti pada saat berdakwah nggak bisa masuk di kalangan mereka, gitu. Langsung langsung diblok atau langsung apa ya, langsung resisten mereka. Biasanya mereka akan resisten banget ketika ngelihat orang aneh, alirannya aneh. Gitu. Makanya sampai sekarang saya di kalangan Salafi masuk, di kalangan Muhammadiyah diterima, Nahdiyin juga oke, mereka nerima kami. Mereka terima kami, gitu. Karena memang tujuannya adalah dakwah fardiyah, mendakwahi semua kalangan. Wallahu a'lam bishawab. Satu Itu yang lagi boleh Pak strateginya. Ustadz? Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Yang yasinan ini kalau pas ada yang meninggal masih ada mayitnya kan di rumah tuh suka ada yasinan gitu. Ya. Kan Salafi nggak bisa tuh. Hmm. Yang Apa suka yang ditanyakan? ya itu sebenarnya yasinan boleh nggak gitu kalau yasinan di Jadi apa ada mayitnya sama yang 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari yasinan tuh gitu. Jadi Makasih. gini ya, terkait dengan bacaan Quran di saat orang meninggal, ya, itu memang pembahasannya detail disampaikan para ulama itu jadi perbedaan dua dua apa kubu besar yang menolak secara total dan yang menganjurkan karena memang ada dalilnya di mana surat Yasin itu akan memudahkan segala urusan secara fadilah surat Yasin ya. Teksnya nanti bisa kita cari. Namun secara inti dari teks dari hadis tersebut, fadilah dari surah Yasin adalah memudahkan ya setiap urusan-urusan yang kita sedang hadapi. Nah, dengan hadis ini dijadikan landasan orang-orang yang wafat ketika dibacakan surat Yasin harapannya apa? Dimudahkan ruhnya saat nanti menghadapi yang namanya munkar nakir di saat nanti prosesi penguburan. Itu keyakinan mereka, nggak jadi masalah. Ada hujahnya tapi, ada hujah argumentasinya, gitu. Tapi kalau kita misalkan, hanya cukup dengan berdoa, jangan disalahin juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, sah-sah saja, gitu ya. Kalau saya secara pribadi, ketika, apa namanya, menyelawat, takziah gitu ya, cukup dengan berdoa, gitu ya. Kenapa? Karena kalau baca Yasin kepanjangan juga, ya waktunya habis kan, kita cuma waktunya cuma sebentar. Ya cukup kasih motivasi karena tujuan untuk ketemu keluarga, memberikan, apa namanya, semangat, motivasi, doa terbaik gitu ya. Kalau untuk masalah, ini saya menghormati teman-teman yang membacakan Yasin, tafadhol, ya, nggak berdosa gara-gara baca surat Yasin, intinya itu. Yang kagak boleh adalah meyakini wajib diyasinin, nah itu yang nggak boleh, ya. Yang nggak boleh adalah mewajibkan Yasin misalkan, itu nggak boleh. Terus gimana dengan yang 1 hari, 2 hari, 3 harian atau sampai 7 hari ada bacaan Qur'annya dan lain. Itu dalam rangka takziah, la ba'sa, takziah, menghibur keluarga yang sedang ditimpa musibah, ya itu musibah gitu. Makanya saya
beberapa kali jamaah misalkan ya kondisi lagi ada yang meninggal jamaah. Saya hadir memberikan tausiah dan saya pastikan tidak mau nerima tanda kutip gitu ya, terima amplop ceramah gitu di saat kondisi takziah karena lagi musibah. Ya, karena ada juga kebiasaan masyarakat bagus tuh yang di tempat-tempat yang saya kunjungin yang takziah. Mereka, makanannya dari tim tetangga-tetangganya, bukan dari shahibul musibah, gitu. Pun kalau misalkan dari shahibul musibahnya mau memberikan, hidangan, jangan langsung dibuang. Ada orang yang langsung dibuang tuh. Wah ini, makanan sesat. Wah Masya Allah, makanan akhirnya disalah-salahin, jadi Iya, mubazir. Tat, gimana? Padahal niatnya itu adalah sedekah. Iya. Jangan salahin loh, orang sedekah loh. Ada kan di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang meminta fatwa kepada Nabi, pengen berbuat baik sama ibunya, tapi ibunya udah nggak ada. Gimana kalau misalkan saya niat bersedekah untuk nama ibu saya? Hmm. Ya itu boleh, sampai termasuk sedekah dengan makanan. Jadinya ketika orang-orang yang nyiapin makanan untuk orang yang datang, mungkin keluarga niatnya untuk bersedekah kepada anggota keluarga. Makanya saya sampaikan sering tuh kalau takziah gitu ya. Mudah-mudahan makanan yang disajikan oleh keluarga jadi pahala sedekah jariah, diniatkan sebagai jariah. Saya luruskan biar, mereka, nyajiin ini nggak ada perasaan, perasaan, makanannya jadi makanan hantu, makanan setan gitu ya, yang wajib Iya, dibuang, orang zaman dulu ya, Tat. gitu. Baik, Ya. cukup, ada lagi? Tat, mau tahu juga sih adab takziah itu Rasul gimana, Tat? Cuma berdoa aja atau emang baca-baca Yasin atau apa gitu tadi? Ya nggak, ya berdoa. Ya, Ada berdoa. doa-doa khusus memang, Oh, doa-doa khusus. Intinya kan takziah itu, sekali lagi, takziah itu syariatnya kan takziah. Tapi sarana takziah itu, ya sarananya itu beda-beda. Apa? Dalam bentuk pengajian, ada orang yang bareng-bareng dengan iya, ustadznya, kemudian iya. ustadznya memberikan tausiah, memberikan ceramah. Di zaman Nabi nggak ada ceramah waktu lagi takziah. Ya beliau hanya menasihati dengan cara beliau gitu. Ketika ada sahabat yang meninggal gitu, pulang mengurus jenazah. Nah, itu masalah teknis yang sifatnya sarana tadi, ya itu kembali ke sarana itu. Itu tidak mengapa kalau misalkan itu dimodif ya, dimodif. Bukan perkara mahdoh kalau Hmm, teknis takziahnya, ya. ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan dibuka kameranya, kita foto dulu untuk bukti ke apa namanya? Direktur Forekis Istiqomah. Absen nih nanti ya Iwet. untuk nanti biar cair anggaran makan gratisnya 1, 2, 3. Om Aji gimana? Terima kasih semuanya. Ya, Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi. tidak terasa sudah jam 10, Tan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Iya semua. Baik,